anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Jayapura. Pada hari ini, Senin 13 Desember tahun 2022. Hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala penyertaan yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Di mana ya Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam tidur kami sepanjang malam tadi. Kini kami akan merenungkan sebagian kecil dari sabda-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika Ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, Ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, banyak film-film action yang menggambarkan seseorang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dari kemampuan manusia pada umumnya, seperti film Batman, Superman, dan Avenger. Mereka adalah para superhero yang biasanya dalam film juga memiliki lawan yang sepadan, yang memiliki kekuatan super lainnya, yang bahkan tidak jarang digambarkan sebagai iblis.
Dan pada akhir cerita, biasanya para superhero lah yang pada akhirnya memenangkan pertempuran. Dalam film-film tersebut, para superhero dengan kekuatannya seperti memiliki senjata pedang bermata dua, yang jika tidak dapat digunakan dengan baik, maka akan merusak dan melukai orang lain dan juga mengancam tatanan dunia. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ini ada saatnya kita memiliki kejayaan, seolah-olah kita memiliki banyak hal dan seperti sanggup untuk melakukan apapun dengan kemampuan yang kita miliki. Namun, jika kita dapat menguasai, menggunakan dengan baik, dan memanfaatkannya untuk kepentingan yang baik bagi banyak orang, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang baik. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan kemampuan kita tersebut untuk memuaskan apa yang kita inginkan saja, atau tidak peduli dengan kepentingan dan kebutuhan orang lain, sehingga mengganggu dan dapat mencelakai orang lain, maka kita pun sudah menjadi orang jahat yang berbahaya bagi orang lain. Untuk itu, marilah kita untuk selalu sadar dan mawas diri bahwa segala yang kita punya dan yang kita boleh miliki saat ini di dunia ini itu semua karena kemurahan dan kuasa Tuhan. Janganlah kita menjadi sombong, janganlah kita merasa diri paling hebat dan dapat menindas ciptaan Tuhan yang lemah. Untuk itu, marilah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menyadari bahwa semua kemampuan yang ada pada diri kita saat ini itu semuanya karena kuasa Tuhan. Semoga demikian. Marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.